Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Francisca Nafratilova. Saya dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang denaturasi protein. Tujuan pada praktikum kali ini adalah agar mahasiswa dapat memperlihatkan bahwa protein dapat diendapkan dengan penambahan etanol absolut. Definisi dari denaturasi sendiri adalah suatu proses di mana terjadi perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein. Lebih tepatnya terjadi pada struktur tersier maupun kuartener dari protein. Definisi dari denaturasi protein sendiri adalah hilangnya sifat-sifat struktur lebih tinggi oleh terkacaunya ikatan hidrogen dan gaya-gaya sekunder lain yang memutuskan molekul protein. Akibat dari suatu denaturasi adalah hilangnya banyak sifat-sifat biologis suatu protein. Selanjutnya adalah definisi protein. Protein adalah zat makanan berupa asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein terdiri dari rantai asam amino yang berikatan satu sama lain dalam ikatan peptida. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi denaturasi protein. Di antaranya ada perubahan pH, panas, pelarut organik, dan garam-garam dari logam berat. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Untuk alat yang digunakan adalah pipet tetes dan juga tabung reaksi. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan ada albumin telur, susu, cuka, jeruk nipis, dan etanol 70%. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan susu sapi dan juga menggunakan telur yang akan diambil nanti putih telurnya. Dan untuk reagen yang saya pakai ada jeruk nipis yang akan diperas dan diambil airnya, ada cuka, dan juga ada etanol. Nah, di sini saya sudah memeras jeruk nipisnya dan juga memisahkan putih telur dengan kuning telurnya ada di sini. Yang pertama, saya akan menguji jeruk nipis, yaitu ini albumin dengan jeruk nipis dan juga susu dengan jeruk nipis. Perbandingannya 1:1 dan yang saya ambil itu 1 mili 1 mili. Jadi perbandingannya albumin 1 mili, reagen 1 mili. Selanjutnya saya akan menggunakan cuka. Selanjutnya saya akan memasukkan albumin dengan etanol. Dan ini adalah hasil dari denaturasi albumin dengan jeruk nipis dan susu dengan jeruk nipis seperti ini.
terjadi denaturasi antara jeruk nipis setengah susu dan juga albumin dengan jeruk nipis. Dan selanjutnya ini adalah hasil dari albumin dengan cuka dan susu dengan cuka. Terjadi denaturasi juga, seperti ini hasilnya. Dan yang terakhir adalah albumin dengan etanol, susu dengan etanol. Ini hasilnya seperti ini, terjadi denaturasi juga. Nah, untuk pembahasan pada praktikum kali ini adalah denaturasi karena asam dan basa, karena reagen yang saya gunakan memiliki pH asam dan juga pH basa. Nah, denaturasi karena asam dan basa sendiri yaitu protein akan mengalami kekeruhan terbesar pada saat mencapai pH isoelektris, yaitu pH di mana protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama. Pada saat inilah protein mengalami denaturasi yang ditandai kekeruhan meningkat dan timbulnya gumpalan. Asam dan basa dapat mengacaukan jembatan garam dengan adanya muatan ionik. Sebuah tipe reaksi penggantian double terjadi sewaktu ion positif dan negatif di dalam garam berganti pasangan dengan ion positif dan negatif yang berasal dari asam atau basa yang ditambahkan. Reaksi ini terjadi di dalam sistem pencernaan saat asam lambung mengkoagulasi susu yang dikonsumsi. Nah, ini adalah gambar dari struktur protein. Struktur protein merupakan sebuah struktur bimolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam amino. Suatu rantai yang panjangnya kurang dari 40 residu disebut sebagai polipeptida, bukan sebagai protein. Untuk dapat melakukan fungsi biologis, protein melipat ke dalam satu atau lebih konformasi spasial yang spesifik, didorong oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, gaya van der Waals, dan sistem kemasan hidrofobik. Struktur 3 dimensi protein sangat diperlukan untuk memahami fungsi protein pada tingkat molekul. Nah, kesimpulan pada praktikum kali ini adalah 1. Protein adalah komponen yang terdiri atas atom karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa ada yang mengandung sulfur dan fosfor. Kedua, denaturasi protein merupakan proses terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein yang terjadi pada struktur tersier maupun kuartener dari protein. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya denaturasi protein yaitu faktor kimia seperti basa, asam, garam organik, sedangkan faktor fisika yaitu sinar ultraviolet dan tekanan tinggi, pengocokan secara intensif, dan pH ekstrim. Dan kesimpulan terakhir adalah pada reagen jeruk nipis, cuka, dan juga etanol merupakan denaturasi asam basa yang dapat mendenaturasikan protein pada albumin dan juga susu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.